touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar dengan cara yang seru karena kita akan belajar sambil bermain. Yuk, siapkan semangat dan tetap fokus ya. Untuk capaian pembelajaran pada materi hari ini, yaitu peserta didik mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi serta mengusulkan upaya-upaya individu maupun kolektif yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi dan juga penemuan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengelompokkan pemanfaatan keragaman sumber daya alam di Indonesia. Lalu, tujuan pembelajaran yang kedua, yakni peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia berdasarkan kategori yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga yakni peserta didik mampu menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia dan perekonomian di Indonesia. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang keempat yakni peserta didik mampu menganalisis dampak eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Lalu tujuan pembelajaran yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan sikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, coba perhatikan gambar di sini. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar SPBU atau pom bensin. Pertanyaannya, apakah kalian pernah ikut orang tua kalian mengisi bensin di pom bensin? Pernah atau tidak? Ayo, pernah ya pastinya. Nah, bensin itu merupakan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan juga mobil. Nah, gimana kalau semisal bensin ini kita gunakan terus-menerus terus stoknya habis? Apakah motor atau mobil itu bisa berjalan? Baik anak-anak, selanjutnya gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar air. Di rumah kalian pasti menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari untuk mencuci, masak, mandi. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi jika hujan tidak turun dalam waktu lama? Lalu apakah yang terjadi? Nah, kalau hujan tidak turun dalam waktu lama, kita akan sulit untuk mendapatkan air. Nah, air itu kita gunakan dalam sehari-hari, contohnya seperti yang tadi Ibu sebutkan untuk mandi, memasak, mencuci, ya kan? Terutama untuk mendapatkan air bersih dan tidak tercemar. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai sumber daya alam. Kalian tahu tidak, kalau sumber daya alam itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Lalu, apa bedanya ya sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Nah, di sini kita akan mempelajari bersama-sama. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang bisa kembali diperbarui oleh alam dan juga bisa kembali dengan waktu yang relatif cepat jika dimanfaatkannya dengan bijak. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ada air, lalu ada tanah, ada matahari, dan juga ada angin. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari dan mengetahui sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sekarang kita akan membahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Contohnya,
seperti batu bara, lalu ada emas, ada besi, dan juga ada minyak bumi. Contoh-contoh ini jumlahnya sangat terbatas. Jadi perlu dimanfaatkannya juga dengan bijak. Baik anak-anak, setelah mengetahui sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui beserta contoh-contohnya, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia ini memiliki keragaman yang dimanfaatkan untuk sebagai bahan pangan, lalu untuk sumber energi, lalu untuk kegiatan bangunan, dan juga untuk sebagai kegiatan industri dan juga ekonomi. Jadi dari semua contoh-contoh tersebut bisa dimanfaatkan dengan bijak dan manfaatnya juga sangat berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, setelah tadi kita mempelajari dan mengetahui sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, perlu diketahui juga yaitu mengenai dampak eksploitasi atau dampak konsumsi berlebihan sumber daya alam yang tidak digunakan secara bijak. Nah, contohnya seperti bisa mengakibatkan kerusakan alam, bahkan bencana alam. Nah, contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya nih, semisal ada nelayan yang menangkap ikan itu menggunakan racun atau bom, terus menebang pohon secara sembarangan yang bisa mengakibatkan hutan gundul, lalu membuang sampah sembarangan ke sungai, itu kan bisa menyebabkan pencemaran air yang menjadi kotor, ya kan? Itu contohnya kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Jadi perlu banget kita untuk menjaga dan juga menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Anak-anak, selanjutnya mengenai sikap bijak dalam penggunaan sumber daya alam. Contohnya nih, seperti kalian mematikan keran apabila tidak digunakan. Lalu yang kedua yaitu mematikan aliran listrik atau mematikan stop kontak bila tidak digunakan. Lalu para nelayan tidak mengambil ikan dengan cara menggunakan racun atau bom. Lalu yang keempat yaitu mengeringkan pakaian dengan sinar matahari bukan dengan mesin pengering. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir dengan semangat. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.